Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali bersyukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam seluruh hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami, pikiran, dan bantu kami agar mampu meneladan Engkau dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus datang kepada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Janda itu meminta keadilan terhadap lawannya. Meskipun hakim itu keras hati dan tidak peduli pada kebenaran, akhirnya ia mengabulkan permintaan janda itu karena janda itu tidak berhenti memohon. Dari kisah ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa para murid-muridnya harus selalu berdoa tanpa henti dan tidak pernah putus harapan. Perumpamaan ini menunjukkan dua tokoh yang kontras. Seorang hakim yang tidak berbelas kasih dan seorang janda yang lemah serta tak berdaya. Dalam masyarakat waktu itu, janda sering dianggap sebagai golongan yang paling rentan, tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh. Namun, justru lewat ketekunan seorang janda, Yesus mengajarkan makna iman sejati, iman yang tidak menyerah sekalipun dihadapkan pada ketidakadilan dan keheningan. Janda itu menjadi lambang orang beriman yang terus mengetuk pintu hati Allah dalam doa. Meskipun seolah-olah tidak ada jawaban, ia tidak berhenti percaya karena tahu bahwa keadilan pada akhirnya pasti ditegakkan oleh Allah yang setia. Ketekunan doanya adalah wujud pengharapan yang tak tergoyahkan. Yesus kemudian menegaskan bahwa jika hakim yang tidak adil saja akhirnya memberikan keadilan, apalagi Allah yang penuh kasih. Allah tidak tuli terhadap jeritan umatnya. Ia mungkin tampak diam, tetapi ia tidak pernah acuh. Waktu dan caranya selalu tepat, meskipun sering berbeda dari harapan kita. Disinilah iman diuji. Apakah kita tetap percaya ketika doa kita belum ditanggapi, dijawab sesuai dengan harapan-harapan kita? Doa bukan sekedar permintaan, melainkan relasi komunikasi yang terus-menerus bersatu dan bersama dengan Allah. Berdoa tanpa jemu berarti tak berpegang
pada kasih Allah bahkan di tengah penderitaan dan penantian yang panjang. Ketekunan dalam doa melatih kita untuk semakin percaya, semakin berserah, dan semakin mengenal kehendak Allah. Namun Yesus menutup perumpamaan ini dengan pertanyaan yang menggugah. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini bukan menandakan keraguan Yesus, melainkan panggilan untuk memeriksa diri. Apakah kita masih memiliki iman yang hidup, yang bertahan dalam kesetiaan? Ataukah kita mudah menyerah ketika doa kita tak segera dijawab oleh Tuhan? Iman sejati bukan hanya percaya ketika segalanya berjalan lancar, tetapi tetap percaya ketika tampaknya Allah diam. Iman seperti inilah yang memampukan kita untuk terus berdoa. Bukan karena kita takut kehilangan jawaban, tetapi karena kita tahu bahwa doa menyatukan kita dengan Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Hidup ini sering membawa kita pada situasi seperti janda dalam perumpamaan itu, merasa kecil, tak berdaya, dan tak didengar. Namun Injil hari ini meneguhkan, jangan berhenti dan bermohon serta berdoa. Jangan menyerah pada kekecewaan, dan jangan biarkan keheningan menghapus pengharapanmu. Allah selalu mendengar, bahkan ketika kata-kata kita tak lagi bisa terucap. Marilah kita meneladan janda yang tekun dan penuh iman itu. Dalam setiap kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya dan berseru, "Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami." Sebab iman yang bertahan adalah doa yang hidup, dan doa yang hidup akan selalu berbuah pada saat yang dikehendaki Allah. Semoga Tuhan yang penuh kasih, ajar kami berdoa dengan ketekunan seperti janda yang berseru, bukakan hati kami terhadap keadilan bagi yang lemah dan tertindas. Jauhkan kami dari putus asa, kuatkan iman sehingga kami terus berharap dan bertindak demi kebaikan sesama. Anugerahkanlah hikmat untuk menggabungkan doa dan perbuatan, agar suara kami menjadi alat keadilan-Mu dan cinta-Mu di dunia ini. Datanglah ya Tuhan dan jadikan kami saksi iman yang gigih sampai hari Engkau menampakkan keadilan-Mu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.